Saya Aditya Irfan Junianto, NRP 12, dan juga teman saya Yonatan Susanto, NRP 23. Kemudian juga ada Muhammad Fitriansyah BHG, NRP 26. Kami dari kelas 2 D3 ITA. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teori basis data lanjut, pertemuan ke-11, bab teori yang ke-14 ya. Mengenai pokok bahasanya adalah data warehousing dan decision support. Pada kali ini pembahasannya adalah mengenai arsitektur data warehouse, kemudian implementasi data warehouse, view dan decision support. Kemudian di sini juga ada tujuan belajarnya, yaitu untuk memahami hubungan antara data warehouse dan decision support. Kemudian agar dapat mendesain model data multidimensi, kemudian memahami online analytical processing atau OLAP, kemudian memahami arsitektur dan implementasi data warehouse. Kemudian juga ada memahami penggunaan view dan aplikasi decision support. Baik, pertama kita akan membahas mengenai arsitektur data warehouse ya. Pilihan berikut harus dibuat di dalam perancangan data warehouse, yakni proses model. Pertanyaannya adalah tipe apa yang akan dimodelkan, mengenai grain, apa dasar data dan level atom data yang akan disajikan. Kemudian selanjutnya adalah dimensi. Dimensi apa yang akan dipakai untuk masing-masing record tabel faktanya. Ukuran apa yang akan mengumpulkan masing-masing record tabel fakta. Suatu data warehouse didasarkan kepada suatu model data multidimensi yang melihat data dalam bentuk suatu kubus data. Suatu kubus data seperti sales memungkinkan data untuk dimodelkan dan dilihat dari banyak dimensi. Dimensi tabel seperti item atau time ya. Tabel fakta memuat ukuran dan kunci untuk setiap dimensi tabel terkait. Berikut arsitektur dari data warehouse. Kemudian selanjutnya adalah ini juga arsitekturnya. Kemudian selanjutnya adalah kita membahas mengenai implementasi data warehouse. Data warehouse diorganisasikan berdasarkan kegunaan di sekitar subjek bukan aplikasi, misal customer, product, dan juga sales. Perhatian dipusatkan pada pemodelan dan analisa data untuk membuat keputusan, bukan untuk operasi harian atau pemrosesan transaksi. Via sederhana dan ringkas di sekitar subjek, pembicaraan disediakan dengan cara memisahkan data-data yang tidak berkaitan dengan proses penunjang keputusan. Data warehouse dibangun dengan memadukan banyak sumber data yang heterogen, misal database relasional, flat file, catatan transaksi online, teknik pembersihan, dan integrasi data juga diterapkan dalam data warehouse. Dikarenakan data berasal dari sumber yang berbeda-beda, maka harus dapat dijamin konsistensi penamaan, penyandian struktur, kemudian adalah ukuran atribut, dan lain sebagainya. Dari antara sumber-sumber data yang berbeda, misal tarif hotel, mata uang, pajak, breakfast, covered, dan lain sebagainya. Ketika data dipindahkan ke warehouse, data ini telah terkonversi. Kemudian kita memasuki mengenai view dan decision support. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support. Kelompok analisis yang berbeda dalam suatu organisasi biasanya berhubungan dengan aspek bisnis yang berbeda dan akan lebih memudahkan untuk mendefinisikan view yang memberi tiap grup wawasan detail bisnis yang sesuai. Setelah view dikasihkan, barulah dapat ditulis query atau definisi view baru yang menggunakannya. Mengevaluasi query yang diajukan untuk view sangat penting untuk aplikasi decision support. Berikut ini akan dibahas bagaimana cara query dapat dievaluasi secara efisien setelah menempatkan view ke dalam konteks aplikasi decision support. View berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing. Query OLAP biasanya merupakan query agregasi. Data warehouse adalah kumpulan tabel yang direplikasi secara asinkronus dan view yang disinkronisasi secara periodik. Seperti itu. Kemudian dari data tersebut, ini juga ada beberapa dari script untuk view untuk penjualan produk berdasarkan kategori dan negara bagian ya. Kemudian di sini juga ada query untuk menghitung penjualan total untuk tiap kategori berdasarkan negara bagian. Kemudian di sini juga ada query berikut. Ini adalah hasil modifikasi dari query sebelumnya dengan menggantikan regional sales dengan sebuah view yang ditempatkan pada clause from. Kemudian pada bahasan kali ini, ringkasannya adalah data warehouse adalah suatu database penunjang keputusan yang dikelola secara terpisah dari database operasional perusahaan yang menyediakan suatu platform untuk analisa data yang mengandung histori dan yang terkonsolidasi. Aplikasi Decision Support memerlukan view yang menyeluruh pada segala aspek perusahaan dan didapatkan dari data yang berasal dari berbagai sumber.
Model data multidimensional dirancang untuk melakukan analisa data dan umum, kemudian digunakan dalam data warehouse ya. Model data multidimensi memiliki konsep intuitif dari banyak dimensi atau perspektif pengukuran bisnis atau fakta-fakta. Contohnya adalah untuk melihat penjualan dari perspektif customer, product, dan time. Jenis-jenis dari query OLAP yaitu rollup, drill down, pivoting, slicing ya, dan juga dicing. Pilihan-pilihan yang harus dibuat di dalam perancangan data warehouse yakni proses model, level atom data yang akan disajikan, dan juga dimensi dan juga ukuran. View digunakan secara luas dalam aplikasi decision support dan berhubungan erat dengan OLAP dan data warehousing dan perlu disinkronisasi secara periodik. Cukup untuk pada pokok bahasan kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.